Apa kabar pecinta domba dorper? Semoga ternakmu makin maju, domba makin lemu-lemu. Kita sudah berada di salah satu peternak domba genetik unggul, silangan dorper dengan betina-betina cross texel dan lain sebagainya. Jadi juga ada pejantan sufoknya ya. Wah, ini lemu gini kayak gini ini full bloodnya yang itu. Nah, betina-betinanya kayak gini, perawatannya seperti apa, kisahnya seperti apa, dan juga anakannya nanti seperti apa, dijual dengan harga berapa, murah atau murahnya. Ikuti terus video ini sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang juga di Karya Manunggal Farm Campur Darat Tulungagung Indonesia. Ini sudah sama Mas Jerry. Apa kabar Mas Jer? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Mas Jerry, ini peternakannya memang sengaja untuk arahnya ke domba breeding ya, okay. Domba genetik unggul ya, contohnya dorper seperti ini. Mulainya tahun berapa ini Mas Jer? Baru tahun lalu Mas, 2024. Ngapun termasuk pemula ya? Pemula. Wah, ngeri pemula dombanya lemu ginu-ginu kayak gini. Wah. Kalau yang ini seri apa Mas, yang betina-betina yang di sini ini? Betina ini cross texel Mas. Cross texel ya? Sama mungkin ada yang seri F juga ya di sini? Ada. Yang biru tuh beberapa. Ada F1-nya ya. Oh, tapi yuk keren-keren, ini cross texelnya sudah hampir sama dengan F1-nya ya. Nah, ini Mas Jerry, ini tertariknya di awal bisa terjun ke dunia perdombaan ini seperti apa, bisa dikisahkan sedikit Mas Jerry? Kalau domba itu sebenarnya pengembangan dari sapi sih Mas. Awalnya kan sapi, habis itu kan pakannya tadi kan banyak yang sisa. Nah, kalau domba kan istilahnya dikasih sisa dari sapi kan bisa. Jadi nggak ada yang kebuang. Simpelnya gitu Mas. Simpelnya gitu ya, kurang lebihnya. Malah kejeblur. Ya, mulai di awal itu langsung dibikin kandang gede ini diisi penuh atau berapa ekor dulu? Dulu awalnya tuh kandang kayak kecil-kecil gitu Mas, tapi di dalam di satu kandang sama sapi. Di area kandang sapinya. Di area kandang sapi. Habis itu kok makin lama makin banyak, akhirnya dibuatin kandang sebelahnya. Berapa ekor Mas pertama dulu beli memelihara? Awal-awal itu berarti jantan 1, betina 4 kalau nggak 5. Cuma dikit Mas. Intinya buat menghabiskan sisa pakan daripada sapi ya, habisin sisa pakannya sapi aja, terus lama-lama kok enak berkembang kayak gini. Nah, ini saja di sini juga masih perbaikan kandang, penambahan untuk kandangnya. Nah, tapi untuk dombanya, sapinya kan penggemukan Pas. Kalau dombanya breeding ya? Breeding. Oh, breeding dombanya. Wah, ini pemeliharaannya ngapunten loh. Ini kelas pemula ya, seperti yang sudah lama ternak ini. Kalau lihat domba-dombanya seperti ini. Alhamdulillah. Ini pakannya bukan hanya sisa sekarang ini kayaknya, sama sapinya ya. Sama, kualitasnya sama. Kualitasnya sama. Kualitasnya sama. Oh, tapi bukan hanya sisa, tapi tetap gitu ya. Bener. Menggunakan hijauannya apa? Kita pakai pacong. Pacong. Pakai pacong sama apa Mas? Pacong aja. Pacong aja. Sama konsentratnya aduk sendiri juga. Aduk sendiri. Oh, mungkin di lain waktu kesempatan ya. Nah, kita bongkar-bongkar rahasia pakannya. Di lain waktu. Makanya ikut terus bukan dokter hewan seperti apa. Dan ini untuk yang sudah beranak di sini sudah ada juga Mas ini. Ada beberapa yang di kandang sana sama yang di kandang sini Mas. Oh, yang kandang perbaikan. Nah, ini bibit-bibitnya seperti ini. Ini masih bibit-bibit. Biasanya kita satu jantan 20 betina. Satu jantan 20 betina. Nah, ini perbaikan. Ini anak-anak Mas. Oh, ini anak-anak saya udah. Ini Bapak, Pak lagi sibuk ya? Owner bos besar ini. Oh, bos besar ini. Kalian Mas jadi dulu. Oh, ini anak-anakannya Mas ya? Umur berapa bulanan kayak gini? Ini paling 1 bulanan Mas. Baru 1 bulanan ya? 1 bulan. Masih ada baru beberapa minggu juga ada. Iya, beberapa minggu. Oh, tapi keren-keren kayak gini ya. Ini seperti ini di sini ada semacam tambahan untuk crib feednya, tampakan tambahan cempe-cempenya Mas. Ini paling dapat dari susu Etawa A sama susu apa namanya? Susu A. Oh, susu A. Indukannya ya, dari indukannya. Dikasih yang dikasih indukannya. Jadi untuk reproduksi daripada susu-susunya produksi lebih bagus ya. Ini salah satu referensi teman-teman kayak gini. Ini nanti jualnya biasanya di umur berapa jenengan Mas domba-dombanya kayak gini? Sebenarnya dari lepas sapi itu
udah boleh dijual sih mas sebenarnya. Yang penting kita sortir dulu, yang bagus-bagus dipakai sendiri. Ya lumrah ya. Lumrah. Tapi yang dijual itu belum tentu jelek juga ya. Betul. Cuman yang sesuai passion atau sesuai selera kita ditahan dulu kayak gitu ya. Yang nggak sesuai. Kebanyakan yang sering dijual tuh yang jantan sih mas. Oh yang jantan, yang betina ditahan. Betina tuh kebanyakan ditahan. Kisaran berapa mas jualnya kalau jenengan per kilo? Nya gitu. Kalau kemarin sih jual rata-rata ya di 75-an sih mas. Wah murah banget ya mas. Iya. Ya nanti jangan segitu. Naikin mas. Nanti dinaikin. Oh, nanti dinaikin. Ya nanti coba. Saya masih awal-awal buat cari pasar mas. Tapi naiknya juga nggak terlalu drastis lah. Iya pasti mas. Menyesuaikan. Dan ini nanti kalau pengen sharing-sharing atau pengen domba-dombanya yang di sini ginuk-ginuk kayak gini ya, itu langsung bisa menghubungi nomor telepon Mas Jerry. Nomor teleponnya nanti enggak apa-apa saya cantumkan ya. Ini farmnya sendiri namanya apa? Malah belum sempat kenalan ya. Karya Manunggal Farm. Alamatnya di mana Mas ini? Di Desa Sumberjo, Campur Darat, Pelem, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia ya. Oke, kita ngobrolnya agak di sini ini. Nah, ini kalau di sini kandang apa ini? Istilahnya F1 yang udah agak gede mas. Oh, jadinya seperti ini yang agak gede. Beberapa udah pada keluar. Lepas sampainya di umur berapa ini Mas Jerry? Ini di 2 bulan. 2 bulan udah lepas sapi. Soalnya nanti udah prepare buat digabungkan lagi sama jantannya. Sama jantannya. Mas Jerry, ini baru kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun mungkin lebih dikit ya, hampir 1,5 tahun. Selama 1 tahun lebih dikit ini berjalan Mas Jerry, ini mungkin ada semacam naik turun passion kita ya, dan juga mungkin kendala-kendalanya Mas Jerry. Ini kendalanya yang membuat Mas Jerry mungkin agak males itu sudah pernah muncul atau belum pernah? Kendala tuh sebenarnya macam-macam sih mas faktornya. Terkadang waktu kita istilahnya semangat, ternyata dombanya pada lemes tuh jadi ikut lemes juga. Kena penyakit gitu loh mas. Jadi kadang-kadang tuh di situ kita mulai ngedrop, udah nggak semangat lagi. Tapi gara-gara ya alhamdulillah anak kandang juga istilahnya ngebantu, ngesupport, orang tua ngesupport. Jadi akhirnya mau nggak mau kan harus bangkit lagi mas. Eman-eman udah di kayak gini kandangnya, jadi seriusin eman-eman. Ya, itu kemarin sempat ngedropnya gara-gara ada 1-2 yang sakit gitu atau gimana? Wabah PMK kemarin ternyata kita kena juga. Di dombanya kena. Di domba malahan. Sapinya aman? Sapinya ya cuma satu. Dombanya efeknya di domba kemarin Mas. Mungkin teman-teman sebagian bisa mensiasati nantinya supaya tidak terkena. Kemarin itu kan ada kandang, kita nyoba fattening ya Mas. Nyoba fattening. Nyoba fattening itu sekitar 15 ekor. Dari 15 itu yang kena PMK itu 13. Apa nggak lemes Mas? Iya. Lemes kan Mas? Nah, itu ciri-cirinya yang kemarin terkena PMK seperti apa Mas? Kemarin itu kata dokter itu di sini tuh ada nanah gitu loh Mas. Di mulutnya itu ada kayak nanah, habis itu udah dikasih vitamin, saya nggak tahu vitaminnya apa. Yang meninggal alhamdulillah cuma 3. Yang lainnya aman. Saya garis bawahi dikit Mas ya. Itu ketika mencoba fattening. Betul. Tetapi yang di breedingnya aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman ya. Ada kendala. Berarti mungkin nanti jenengan faknya itu breeding aja, nggak usah fattening. Betul. Kan aman kan yang breedingnya ya. Breedingnya aman alhamdulillah. Nggak pernah ada masalah sih Mas. Alhamdulillah. Jangan sampai ada lah. Jangan sampai ada. Berarti yang sempat terkena sakit tadi saat mencoba untuk fattening. Betul. Nah, ya kedepannya dikembangkan breedingnya aja. Gitu. Nah itu. Nah kalau manisnya Mas, ini bicara tentang manisnya di dunia breeding kayak gitu, mungkin dari segi melihat perkembangan cempe-cempenya bisa cepet gede dan lain sebagainya. Mungkin nanti juga kalau sudah dijual gitu atau seperti apa ini? Ya kalau manisnya itu Mas, istilahnya kan kalau kita breeding itu kan tinggal nunggu hasil loh Mas. Jadi kita nggak perlu ngeluar, ya modelnya cuma pakan lah Mas, pakan sama modal awal. Indukannya kan bisa beberapa kali beranak. Jadi ini udah tinggal nunggu hasil. Kita tingkatin kualitasnya, kita pakan, habis itu kebersihan kandang, kesehatannya indukannya, itu kan insya Allah menghasilkan dengan manis nanti. Iya, realitanya Mas, secara realitis ya. Selama 1 tahun lebihnya berapa bulan pasnya ini? Ingat nggak? Saya lupa, pokoknya intinya 2024 itu kita start kalau nggak salah gitu Mas. Awal-awal ya. Jadi hitungannya ya 1 tahun lebih dikit ya Mas. 1 tahun lebih dikit ya. Itu dari situ ngapunten, ini realitanya sudah tampak hasilnya atau mungkin
prospeknya mengarah ke hasil? Nah, gini kalau untuk hasil mungkin kalau breeding kan agak lama ya Mas. Jadi tapi kita tuh sempat mikir, apa mungkin sapinya dirubah ke domba semua. Jadi kan istilahnya kita udah ngeliat, oh domba tuh lebih prospek daripada sapi gitu loh. Kadang mikirnya kayak gitu Mas. Tapi kita masih nyoba dulu, istilahnya kita riset, memang bagusan di domba atau bagusan di sapi. Misalnya nanti ternyata bagus salah satu, kita istilahnya yang satunya ulangin dulu lah. Ulangin dulu lah. Dia reset. Tapi sementara ini arahnya lebih cenderung ke domba ya. Tapi secara hasil sebenarnya kalau ternak domba 1 tahun kan, kalau boleh kita ngomong apa adanya kan memang belum ada hasilnya kalau kita memang full breeding. Tapi prospeknya, grafiknya kan yang jelas ada nanti naiknya gitu kan ya. Nah itu teman-teman, jadi kalau memang full breeding jangan harap 1 tahun itu sudah kelihatan hasil, tapi grafiknya naiknya seperti apa, turunnya seperti apa, otomatis kan juga sudah kelihatan, bisa terbaca dari situ. Mas Heri ya. Nah seperti itu. Nah makanya kalau memang pengen breeding paling tidak di awal-awal, kalau yang sudah master bilangnya ngapunten Mas bakar uang katanya. Seperti itu kan. Otomatis kita investasi di pakan dan lain sebagainya. Apakah itu juga di Mas Jerry di sini dialami memang seperti itu Mas? Iya, benar Mas. Benar banget. Jadi memang ya istilahnya fattening itu upaya kita untuk gimana biar bisa mendapatkan bulanan. Ternyata kok malah boncos. Malah boncos ya. Ya setelah ya fokus breeding dulu, fattening ya buat sampingan aja Mas. Sambil ya belajar terus lah. Belajar terus ya gitu ya, seperti ini teman-teman ya. Ya nanti mungkin kalau namanya breeding ya di sini bukan trading, bukan trader, nggak datangkan dari luar. Kalau pengen bibitan dari sini ya nunggu. Ini tadi yang di sana tadi. Ini punya full blood loh Mas. Anakan full blood. Anakan full blood ya. Ini mungkin 1 bulanan lagi yang di sini, terus nanti mungkin di sana yang 4 bulanan ya F1, dan nanti mungkin juga cetak F2 Mas ya. Insya Allah udah mulai cetak F2. Sudah mulai. Atau mungkin kedepannya malah gini Mas, bully yang cross yang banyak ketika jantan-jantannya nganggur, yang full bloodnya dorper ada berapa tuh? 2. Sekarang ada 3. Oh 3 ekor. Yang full bloodnya sufok? 1. Baru 1 ekor ya. Wah ini ada yang gede nih. Nih. Coba Mas. Ya barangkali nanti teman-teman yang nggak sabar nunggu hasil peranakan sini, mungkin ya Mas Jerry nanti menyediakan untuk darah-darahnya terus dikawinkan dengan full blood dorper, nanti dijual buntingan kayak gitu barangkali ya. Untuk ya kita nggak bisa dipunguri kalau memang full breeding kan ya lama Mas ya. Intinya untuk mempercepat, bukan hanya mempercepat sirkulasi ini sih, siklus perputaran uangnya, tetapi juga teman-teman tentunya kalau melihat domba-domba yang bagus-bagus gini ini juga seneng ya Mas. Seneng dan pengen memelihara yang seperti ini gitu loh. Oke, jadi nanti bisa langsung berkunjung di Karya Manunggal Farm ya tadi Mas. Artinya apa sih Mas Karya Manunggal Farm ini sebenarnya? Ini kan yang ngasih nama kan orang tua. Katanya sih ya kerja bareng Mas. Karya itu katanya kerja, Manunggal itu kan jadi satu, jadi kerja jadi satu di sini. Kalau dari orang tua gitu, kalau dari saya sendiri nggak tahu artinya. Terus ya, jadi Manunggal, Karya Manunggal ya. Kita bersama-sama bersama keluarga membangun sebuah sistem khususnya di peternakan, lebih spesifiknya ke arah peternakan domba jenis pengembangan dorper sama sufok Mas ya. Seperti itu. Wah keren nih aku sih. Domba-dombanya seperti ini teman-teman ya, dikasih sesama full bloodnya sampai kayak gini ya. Wah keren. Berapa tahunan sih Mas ini umurnya yang ini? Kalau ini kayak baru setahunan lebih deh Mas, belum terlalu lama kok ini. Oh belum terlalu, udah segede ini ya. Atau mungkin faktor pakan dan lain sebagainya. Kalau pemberian pakannya yang hijaunya berapa persen di sini? Ini kok kayaknya kalau sekitar 20-an deh Mas. Yang konsentratnya? Bukan. Lebih banyak kan konsentrat sebenarnya di sini. Oh sama hijauannya? Iya bisa dibilang 50-50 lah. Oh 50-50 kurang beli. Tapi cuman konsentratnya racikan sendiri gitu aja. Mungkin di konsentratnya juga sudah ada serat kasarnya selain membantu untuk daripada rumputannya ya. Ketemunya nanti berapa kosnya seperti itu ya. Untuk itu makanya domba-dombanya lemu ginuk-ginuk kayak gini, dan jual murah pun masih tetap dapat
untung. Seperti itu yang paling penting sekali. Nah ini teman-teman ya, ya mungkin stoknya terbatas, harusnya jualnya jual mahal Mas. Siap Mas. Ya karena stoknya bagus dan barangnya sedikit, harusnya jualnya jual mahal, pantas dihargai mahal sesuai spek domba yang ditawarkan seperti itu. Sebenarnya kalau untuk cempe-cempeannya itu nggak ada semacam tambahan crib feed atau pakan tambahan khusus cempe Mas di sini. Saat ini belum Mas. Untuk saat ini belum, tapi udah kayak gini ya. Ya itu kuncinya tadi ya, sekali lagi di penambahan susu A pada indukan yang sedang menyusui, sama apa tadi? Susu etawa apa? Susu etawa. Oh, buat bantu nutrisi mungkin ya Mas ya. Itu dari dokter sih bilangnya suruh ngasih itu. Yang dikasih indukannya ya malahan. Kalau etawa langsung ke apa namanya anakan. Oh, didot itu. Buat indukan. Oh, jadi susu etawanya dibantu didot ke anaknya. Itu tiap hari ya atau enggak? Enggak. Oh, sesekali aja. Sesekali aja padahal ya. Wah, kalau setiap hari ya gemuk-gemuk paling Mas. Ya gemuk-gemuk tapi juga kosnya terlalu tinggi. Masih jadi naik. Sekarang Mas. Berapa loh? Paling enggak kurang lebih 30.000. Kurang lebih. Bahkan ada yang 50.000 juga Mas sampean jualnya ya. Yang seperti itu yang nah makanya jadinya lemu ginuk-ginuk kayak gini. Mungkin Mas Ciri ada yang mau disampaikan khususnya untuk kita bisa memotivasi para peternak muda, peternak pemula yang juga ingin beternak, yang pengen dombanya lemu ginuk-ginuk kayak gini ini ya, bukan kaleng-kaleng ini pemula, dombanya sudah kayak gini ini. Nah, dan perhitungan kos yang sudah diperhitungkan juga tentunya. Ya, penyemangatnya Mas. Apa ya Mas, yang penting konsisten aja, jangan sampai istilahnya kita tuh kalah sama mood. Kadang-kadang kan kita kan mood swing Mas. Nah kalau bisa tetap harus hajar terus, gak usah sampai nyerah lah. Oh iya. Sama-sama pemula Mas. Kadang bad mood, kadang ya mood itu hantam terus, ininya tetap putus asa dan jangan semangat. Tetap semangat teman-teman dan jangan pernah merasa putus asa. Terima kasih banyak Mas Ciri, berkah bermanfaat khususnya untuk karya Manunggal Farm dan untuk peternakan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dombamu makin lemu-lemu, peternakanmu makin maju, serta kebahagiaan, keberkahan meliputi hari-harimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.